selesai S1 di University of Hong Kong, S2, S3 di Melbourne, Royal Melbourne Institute of Technology. Waktu selesai PhD, saya apply ke postdoctoral position di Jenner Institute, bagian vaksin development. Spesialisasinya large scale manufacturing vaksin. Waktu itu yang jadi project saya adalah vaksin rabies. Jadi saya join beberapa bulan sebelum pandemi. Jadi pandeminya, setelah pandemi, jadi prioritasnya dirubah karena mereka membutuhkan vaksin COVID ini dengan secepatnya karena perlu untuk uji klinis dan metode untuk pembuatan vaksin secara massal sudah dibutuhkan secara darurat karena kalau setelah vaksin ini disetujui mereka harus produksi dengan skala besar untuk pemakaian darurat. Jadi proyek saya dirubah jadi vaksin COVID. Paling sulit adalah waktu dan tenaga kerja kan. Sekali lagi kita perlu vaksinnya dalam waktu yang sangat singkat dan dalam jumlah besar karena mau digunakan untuk uji klinis 1, 2, dan 3. Suplai ke dunia pun kita perlu 3 miliar dosis pada saat itu. Sedangkan pada saat itu saya cuma punya pada bulan Februari 2020 saya cuma punya data dari 30 mil cell culture. Juga kan semuanya harus sesuai dengan standar supaya bisa digunakan untuk manusia. Dan pada saat itu biasanya di akademia satu proyek cuma ditangani oleh satu postdoc. Jadi pada saat itu yang untuk menangani proyek itu ya cuma saya sendiri. Dan pada saat pandemi kita tidak bisa merekrut orang yang baru karena ya ada proses pandemi, kita harus melalui proses perekrutan yang resmi. Dan juga tidak banyak orang di Jenner Institute yang mempunyai skill yang sama. Karena untuk melakukan proses cGMP production ini harus mempunyai skill yang khusus dan perlu training yang bertahun-tahun. Masa-masa itu ya karena kerjanya makin lama makin banyak, karena emang kita nggak ada istirahat ya. Pada situ saya udah ngomong sama bos, ya kenapa harus saya kan? Yang lain postdoc yang lain bisa kerja di rumah, mereka bisa istirahat segala macam dan mereka tetap terima gaji seperti biasa. Dan sedangkan saya harus kerja 15-16 jam sehari, 7 hari seminggu. Saya bilang saya mau keluar saja, udah nggak tahan lagi. Tapi karena keadaan yang mendesak, ya harus mau nggak mau. Kalau nggak, karena kita juga tidak boleh membuat kesalahan sedikit pun. Karena perusahaannya prosesnya sangat rumit. Jadi kalau ada kesalahan satu di mana gitu, kita harus ulang dari awal lagi. Nah itu membutuhkan waktu yang agak lama. Dan kalau kita salah dan ada delay lah, ada keterlambatan, jadi kita tidak ada data pada minggu itu ya kita nggak bisa transfer teknologi ke lab-lab yang lainnya. Jadi kalau delay di bagian saya semuanya pada delay ya. Nah, sedangkan tidak boleh delay karena uji klinis sudah ada schedule-nya, udah dijadwalkan. Sekarang sudah 1,3 miliar dosis digunakan di seluruh dunia. Kedepannya kita terus bekerja dengan AstraZeneca untuk terus melakukan continuous improvement of the process. Jadi kita mau membuat proses yang lebih baik lagi, hasilnya lebih baik lagi supaya target kita yang 3 miliar dosis ini bisa tercapai dengan secepatnya. Mau menjadi pemimpin seperti pimpinan AstraZeneca di perusahaan farmasi global, karena pada saat ini cuma AstraZeneca saja yang memutuskan untuk tidak mengambil profit selama pandemi ini. Karena mereka sadar karena vaksin ini tidak hanya digunakan untuk beberapa orang saja, tapi semua orang harus menggunakan vaksin COVID ini supaya kita cepat keluar dari pandemi. Bapak ya, saya rindu mereka. Saya cuma selalu pesan-pesannya supaya mereka mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah.
dan mengikuti program vaksinasi, dan mungkin supaya di rumah aja saja dulu, kan lagi PPKM atau apa. Ya, supaya hati-hati saja lah, jaga kesehatan. Indonesia terus maju sebagai negara yang berdaulat, supaya selalu harmonis, toleransi, juga anak-anak bangsanya terus berkarya, dan karya-karya anak bangsa bisa dikenal bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh masyarakat dunia, masyarakat global. Nah, Indonesia Cayo.